Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Pustaka Amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Pustaka Amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lalu apa saja 4 larangan itu? Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Dulu ia rajin mengerjakan sholat malam dan tahajud, namun sekarang ia tinggalkan. Ia hanya ingat sholat tahajud ketika susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit hutang atau dirundung duka. Namun ketika kondisi lapang, senang dan bahagia, ia lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud itu. Sholat tahajud yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Ash, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tahajud bukan dilakukan ketika susah saja, ketika ditimpa masalah, dililit hutang atau dirundung duka. Namun ketika lapang pun ibadah tahajud harus tetap dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan sholat tahajud setelah melakukannya termasuk perbuatan yang dibenci. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau berkata mengenai Abdullah bin Umar yang rajin mengerjakan sholat malam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar seandainya ia mau melaksanakan sholat malam." Salim berkata setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberi contoh tidak meninggalkan sholat malam meski beliau dalam keadaan kondisi sakit. Aisyah radhiyallahu anha meninggalkan qiyamul lail karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya, dan apabila beliau sakit atau malas maka beliau sholat sambil duduk.
hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tapi mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan salat tahajud di malam Jumat, maka kita bisa menambahkan salat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya, sebagaimana penjelas Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj. Beliau berkata, makruh mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, maksudnya dengan solat, karena larangan yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Dari situ sebagaimana kitab Matan Minhajul Abidin dirumuskan hilangnya kemakruhan dengan menambahkan satu malam sebelumnya atau sesudahnya. Akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan amalan sholat tahajud itu, sebab mengkhususkan sholat malam pada malam Jumat saja merupakan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat ngantuk. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang kantuknya dan tumbuh kembali fit. Inilah sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memaksakan sholat dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab akan memberatkan, menghilangkan kekhusyuan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam solatnya, hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu. Mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Insya Allah tidur yang diniatkan mengerjakan sholat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan sholat tahajud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan sholat malam, lalu ia tertidur hingga pagi, maka dia tetap mendapatkan apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Tidaklah seseorang berniat mengerjakan sholat pada malam hari lalu ia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala sholatnya, sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Kemudian yang keempat, bertahajud semalaman setiap hari.
Meski solat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan, sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan. Bahkan ia dilarang. Rasulullah SAW telah memberi peringatan, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian, tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan solat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula pernah melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Maka dalam mengerjakan solat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan yang akhirnya terputus di tengah jalan, apalagi jika sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Maka yang demikian ini jelas dilarang dan menyalahi kesalahan. Amalkan solat tahajud itu semampu kita menurut kemampuan masing-masing, sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi SAW memerintahkan, lakukan amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirinya yang merasa bosan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika misalnya mampu hanya 2 rakaat, maka itu sudah cukup dan jangan ditambah. Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amal mana yang paling disukai Allah? Beliau menjawab, yang paling kontinu meski ia sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.